berdikari, yes, yes, yes. Toko berdikari, yes, yes, yes. Halo pemirsa RBTV Asli Jogja, selamat berjumpa kembali dengan saya Argo Pratomo Nugroho dalam acara menelusuri jalan-jalan di Yogyakarta. Dan kali ini saya ada di Pengadilan Negeri Yogyakarta. Berbeda dengan minggu yang lalu, saya ada di Pengadilan Negeri Sleman. Namun kali ini saya masih tetap nanti akan bertemu dengan Pak Oncan Purba, advokat senior, yang kali ini beliau akan mengawal kliennya yang sedang berperkara di Pengadilan Negeri Jogja. Nah pemirsa, selamat mengikuti. Saya saksi berada di sana itu tahun berapa? Meninggalkan tempat usaha yang dulu yang Bapak dari ceritakan saksi tadi adalah ayahnya saksi bapaknya itu tadi. Kalau tahunnya nggak tahu persis, tetapi seingat saya itu SMP karena ayah saya pindah ke Surotomo. Tadi saksi cerita bahwa itu sepanjang utara sampai selatan tanah Manggersari. Iya, Tanah Manggersari, saksi tahu apa tanah Manggersari maksudnya, artinya? kalau maksudnya saya itu nggak begitu paham, tapi intinya tanah milik keraton. Yang mau saya tanyakan lagi, tahu nggak saksi bahwa tanah Manggersari yang tadi saya ceritakan di tempat lapaknya ayahnya saksi dulu, Ya. saat ini itu sudah diberikan haknya itu kepada namanya hak pinjam pakainya. Saya nggak tahu. Cuma kalau pernyataan ayah saya dulu itu bahwa Manggersari itu dibuat-buat dan tidak boleh saling mengganggu. Belakang atau yang belakang tembok maupun depan tembok. Apakah tanah Manggersari Ya. yang dulu atas nama Bapak sampai sekarang masih ada tidak berlaku izinnya hak Manggersari kepada Bapak Haji Ibrahim sampai dengan sekarang? Saya nggak tahu. Tidak tahu. Apakah juga Bapak dapat cerita itu dari langsung dari pengagung keratonnya atau dari bapak-bapak, ayahnya Bapak, maksudnya ayah saksi? Dari ayah saya iya, dan juga yang jaga lama-lama itu dulu juga Dulu. ya. Sekarang pernah nggak saksi ngobrol dengan yang Saya sekarang di Sleman nih. Oh, berarti itu cerita dulu. Tadi kan saksi tahu betul ya, ada yang bangunan yang sekarang ditempati yang namanya Pak Budiono. Ya. Berapa bangunan yang ditempati Pak Budiono? Ya, satu itu Satu. Kira-kira ukurannya berapa? kurang lebih 2,5 kali 2 atau Di belakangnya lapaknya Bapak, ya. Mbak dulu, yang dulu adalah bekas lapaknya Bapak Haji Ibrahim, saya bilang gitu ya. Ya. Tahu nggak saat ini itu miliknya siapa? Tanahnya yang di belakangnya, di belakang tanah lapak tempat usaha itu. Tahu nggak siapa? Nggak tahu. Nggak tahu. Karena itu udah berganti-ganti Kalau kalau ganti-ganti tadi terakhir katanya bengkel ya, tahu Bapak ya. Oke. Saksi bisa membayangkan nggak posisi tempat usahanya Bapak Haji Ibrahim yang dulu, yang sekarang ditempati Pak Budiono? Itu yang bangunan semi permanen ada berapa? Setahu saksi. Yang persis di depannya loh. yang Persis di depan tanah, di depan yang di samping lapaknya Pak Budiono itu berapa biji Pak yang semi permanen itu? kalau semi permanen cuma ada 2 Pak. Bapak saya harus akses saja. Apakah saksi tahu tidak? Kalau ada pedagang yang ada di situ, untuk disetujui dia bisa berdagang, harus ada izin dari pemilik bagian sebelah. Dulu, Ya. Kalau seingat saya dulu itu ayah saya yang koordinator untuk buka-buka. oh yang untuk buka-buka koordinator. Ya. Kalau perkembangan sekarang tahu tidak bahwa saksi apakah ada izin nggak juga dari pemilik bagian sebelah barat? Setahu saksi bagaimana? Toko berdikari, yes, yes, yes. Toko berdikari, yes, yes, yes. Pemirsa, setelah kita mengikuti sidang tadi, langsung saja saya
bertanya kepada Pak Oncan Purba, yang kali ini memang Pak Oncan Purba seperti Anda saksikan itu mengikuti sidang yang menyangkut pedagang kaki lima yang digugat oleh Pak Oncan sebanyak 1 miliar rupiah, dan kali ini dari pihak pedagang kaki lima menghadirkan saksi-saksinya. Selamat berjumpa Pak Oncan. Selamat berjumpa. Gimana Pak Oncan? Tadi ketika dari pihak tergugat dalam hal ini pedagang kaki lima menghadirkan 2 orang saksi ini. Menurut Pak Oncan bagaimana nih tadi secara umum dulu Pak? Ya, jadi begini. Acara sidang tadi itu adalah acara saksi dari para tergugat. Iya. Yaitu 5 PKL yang kita gugat. Iya, iya. Dia mengajukan 2 saksi. Satu saksi itu adalah orang yang sebagai satpam di depan daripada tempat itu. Ya, gitu satpam Mbah Petro ya. Satpam Mbah Petro. Di depannya ya. Nah, terus yang kedua, saksi yang dulu mengaku bahwa orang tuanya adalah sebagai pemiliknya, yaitu Ibrahim. Iya. Ini adalah anaknya apa cucunya tadi dia. Dia cerita begitu kan. Nah, dari keterangan-keterangan yang kita lihat terhadap kedua saksi ini tidak memposisikan kebenaran sahnya keberadaan kelima PKL itu. Mereka tidak tahu. Justru kalau kita pelajari, mereka hanya menceritakan suatu peristiwa zaman yang lalu. Tapi keberadaan PKL itu ada di sana, keberadaan izinnya adalah tidak ada. Posisinya bahwa dinyatakan dia itu adalah sah di sana, itu tidak ada. Mereka tidak tahu. Nah, oleh karena itu bahwa sebagaimana yang dalam gugatan kita, bila digabungkan terhadap saksi yang kita ajukan dahulu, itu sudah jelas, membuktikan bahwa keberadaan PKL yang ada di sana tanpa izin, liar, dan tidak ada izin dari pemerintah setempat, termasuk dari Keraton Ngaju Jakarta, dan termasuk dari klien kita sendiri sebagai pemilik bagian sebelah baratnya. Nah, itu berarti posisi mereka, tindakan mereka adalah sudah melanggar aturan-aturan hukum yang sudah diatur oleh pemerintah setempat menyangkut tentang kaki lima. Begitu. Artinya kedua saksi itu, kalau boleh saya pakai bahasa awam ini, karena kan saya selalu berhubungan dengan awam, makanya saya selalu mengaitkan dengan awam. Itu hanya seperti cerita kancil nyolong timun saja itu tadi ya. Artinya kan seperti itu. Artinya kan tidak sesuai dengan gugatan Pak Oncan yang menyangkut legalitas dari aktivitas mereka gitu. Artinya begini, bukan hanya tidak sesuai dengan gugatan kita, artinya terhadap berita-berita yang selama ini yang menjadi terkabarkan, itu adalah berita yang tidak tepat yang sudah dilakukan di persidangan. Nyatanya saksi mereka bukan menunjukkan keberadaan sahnya posisi daripada pihak para tergugat di sini. Jadi liar posisi dia. Berjualan di situ dia. Di situ adalah tadi juga sudah jelas ada jalan Brigjen, ada trotoar, ada juga di situ adalah tanah kekancingan. Ada posisi sebelah barat lagi, yaitu tanah milik klien kita. Kan gitu toh. Nah, mereka sekarang sudah ditunjukkan dengan foto. Kepada saksi juga tadi, mereka berada tepat di depan tanah klien kita. Bagian sebelah selatannya. Itu juga sudah dijelaskan. Bagi siapapun itu untuk melihat kebenaran ini. Itu. Kamu berdikari, yes. Tunggu berdikari, yes. Artinya perlu Pak Oncan update lagi nih. Artinya yang digugat Pak Oncan itu apa itu? Artinya mungkin pemirsa di rumah juga pengen tahu. Jadi, lagi juga itu. Yang digugat kita ini adalah bukan hanya ditujukan kepada 1 miliar seperti yang saudara tadi bilang. Bukan hanya itu, bukan tujuan ya. Bukan menjadi tujuan. Tapi tujuan kita di sini adalah untuk meletakkan posisi itu pada posisi yang sebenarnya terhadap hak dari klien kita, yang dimana bahwa klien kita memiliki izin, memiliki hak di situ yang dikuasai tanpa sah oleh pihak 5 PKL ini. Kita menggugat supaya dikosongkan itu. Dan karena ini juga sudah dimusyawarahkan
dahulunya dari sejak awal yang begitu kuat, ya, yang begitu maksimal, tapi tidak dapat tercapai. Yang 2 PKL itu sudah dapat diselesaikan. Ini adalah menimbulkan sesuatu hal yang harus dipertanggungjawabkan oleh kelima PKL itu terhadap kerugian-kerugian yang timbul terhadap ini. Itu persoalannya. Iya. Bahkan secara praktek di kesaksian tadi, kalau saya lihat majelis hakim itu sampai istilahnya menegur. Artinya fokus saja itu pada persoalannya itu. Itu gimana itu, Pak? Justru kalau saya mau melihat bahwa dari saksi yang kedua tadi, karena saksi yang pertama menjadi pengalaman, yang diceritakan kan hanya sejarah seperti yang situ ceritakan tadi. Apa tadi? Kacil Nyolong Timun. Kan juga cerita sejarah, cerita zaman-zaman dahulu. Padahal sekarang itu ada perubahan. Oleh karena itu hakim menyampaikan dengan baik kepada pihak kuasa hukum supaya fokus. Dan ada perdanya dan ada perdanya, ada ini semua perdanya PKL itu, ada peraturan PKL itu, ada di situ semua. Itulah makanya supaya fokus dengan suatu tujuan untuk menunjukkan kebenaran posisi PKL itu di mana. Sebab yang kita tahu di situ dia sudah tidak sah berada di situ karena bukti suratnya pun tidak menunjukkan bahwa tidak ada izin di situ. Karena ada bukti tertulis yang mereka. Karena kenapa itu saya tanyakan, Pak? Karena kan kalau kita biarkan kan bisa saja nanti diceritakan malah sebelum pra kemerdekaan itu nanti. Nah, itulah. Nanti udah lain lagi itu. Jadi memang kita itu harus bisa, makanya itulah yang sebenarnya sejak dari awal yang kita kehendaki Kita boleh menyampaikan sesuatu pertahanan apabila kita memang memiliki dasar. Kalau tidak, misalnya ada dasar kita, seharusnya kita sebagai penegak hukum semuanya, mari kita berikan masukan-masukan yang baik supaya masyarakat itu juga bisa menampungnya dengan baik. Nah, ini persoalannya sekarang. Timbul berita yang terbalik semuanya, kan begitu. Tapi untunglah posisi ini jelas semuanya dan menjadikan posisi bahwa apa yang kita ajukan itu adalah sebenarnya hanya baru sampai di sini aja sudah terbukti jelas posisi kita secara hukum bahwa itu adalah hak dari klien kita, artinya, dan dia harus mengosongkan itu. Artinya sampai titik sekarang ini bahwa saksi-saksi baik dari Pak Oncan maupun dari para tergugat itu tetap pada kesimpulan itu pada kesimpulan itu. Sebab kalau kita sesuaikan, kita hubungkan kepada saksi kita terdahulu, kita hubungkan saksi yang sekarang juga, bahwa mereka sendiri melihat dan mengetahui ada posisi mereka berada di bagian depan tanah klien kita. Bagian sebelah selatannya dia berjualan di situ. Tapi cuman mereka tidak tahu kalau misalnya si tergugat itu atas dasar apa di situ tidak tahu. Kok bisa di situ ya tidak tahu. Jadi dia tidak begitu tahu banyak posisi itu gitu loh. Jadi hal yang seperti ini memang kalau hanya juga tadi disampaikan cerita sejarah, kalau berbicara dia hanya mendengar dari pihak lain dan tidak tahu persis, itu sebenarnya tidak memiliki satu kekuatan pembuktian di dalam hukum. Karena pembuktian dalam hukum kan harus mengetahui, melihat sendiri, mendengar sendiri. Tapi dalam posisi ini saya kira terlalu banyak dan tidak fokus kepada posisi tentang para tergugat. Jadi majelis hakim memang benar itu tadi. Itu benar. Jadi itu artinya itu cara yang bagus lah. Artinya supaya mari tunjukkan kebenaran. Kalau memang Anda benar tunjukkan itu tunjukkan. Saya pun siap. Mari kita periksa gitu. Mari kita periksa. Saya pun siap untuk itu. Tapi jangan direkayasa. Apa adanya aja. Biarlah itu terjadi. Kalau mau ingin lurus dengan hati kita yang baik, dengan pemikiran yang baik. Nah, saya juga tidak menghendaki kalau mereka memang ada bukti, kenapa tidak kita akui? Tapi ini jelas tidak ada. Gitu. Artinya kalau nanti kita kan masih akan ditunda lagi sidangnya. Akan ditunda lagi. Nanti para tergugat juga akan memberikan saksi lagi. Saksi lagi mereka masih kurang saksi lagi. Maka kita lihat aja. Gimana itu Pak Oncan? Enggak ada masalah. Sama kita enggak ada masalah. Silakan buktikan sekuat-kuatnya. Kalau memang itu benar, katakanlah benar. Kalau memang itu salah, katakan salah. Tapi jangan dibikin lain-lain. Mari dibuktikanlah semua di persidangan. Saya akan mengakui kalau memang keberadaan itu benar. Kenapa kita harus membuat sesuatu yang lain? Nggak boleh. Ini adalah kita sebagai penegak hukum. Mari kita ketuk hati kita, pikiran kita dengan baik supaya kita berjalan di atas yang terang. Artinya Pak Oncan sebagai penggugat tidak
asal menang saja itu ya. Wah, tidak. Karena kan ada pepatah Ya. Jawa, asu Ya. gede menang kerai gitu loh. Wah, ya tidak begitu. Tidak seperti itu ya. Tidak seperti itu. Oh. Sekalipun semuanya itu kita berjalan Ya. di tempat yang gelap, tapi kalau hati pikiran kita sehat, maka kita tetap berjalan di terang. Iya. Kedepannya Pak kan? Ya. Ya. Kedepannya nanti apakah Pak Oncan juga akan menghadirkan saksi-saksi lagi itu? Karena kan kemarin Kalau Pak kita, Oncan kalau kita sudah tidak lagi, Sudah tidak lagi ya, sudah cukup dua itu Kita ya. 3 saksi, 1 dari kantor pertanahan, 2 saksi, itu sudah memenuhi syarat daripada kepentingan hukum. Di samping itu juga kita sudah memasukkan bukti-bukti surat semuanya tertulis yang diajukan di persidangan, Ya. menyangkut masalah perizinannya, haknya dia di atas tanah keraton, menyangkut sertifikat kepemilikan dia bagian sebelahnya. Ya. Ya, jadi ada di situ lurus ke depan posisinya yang menempati, yaitu kelima PKL. Ya. Ini yang harus mengosongkan Ya. saat itu. Gitu. Oke. Nah pemirsa, ini tentu saja seperti Anda saksikan, ini masih terus berproses. Dan tadi seperti sudah diungkapkan oleh Pak Oncan bahwa proses itu akan menuju pada titik mencari kebenaran yang sesungguhnya. Dan itu tanpa ada rekayasa, tanpa ada sesuatu yang dibuat-buat.